Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita di malam hari mengkaji kitab Khudh Aqidatak, dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-48 yang merupakan pertanyaan paling ujung di bab jihad, al-wala wal hukmu bima anzalallah. Penulis menyampaikan di pertanyaan yang ke-48, bimadza yahkumul muslimun? Hukum apa yang harus digunakan oleh seorang muslim? Jawaban penulis, yahkumul muslimuna bil Qur'an wal hadits sahih. Seorang muslim atau kaum muslimin harus menerapkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Hukum yang digunakan oleh kaum muslimin adalah Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Tetapkanlah hukum di antara mereka, putuskan hukum di antara mereka bima anzalallah, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ada di surat Al-Maidah ayat 49. Dan Nabi SAW juga bersabda, alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man ahbabta ila siratim mustaqim. Alimul ghaibi wasyahada, Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang tidak gaib. Yang tidak gaib artinya yang kita lihat. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah ya Allah yang akan menghakimi di antara para hambamu terhadap apapun yang mereka perselisihkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, dan kita bisa simpulkan dari apa yang disampaikan oleh penulis bahwa bagian dari kewajiban kaum muslimin adalah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan hukum Allah di mana? Hukum Allah dalam semua bidang. Baik hukum Allah terkait dirinya, hukum Allah untuk keluarganya, hukum Allah di lingkungannya, dan pada tatanan yang lebih luas lagi adalah hukum Allah dalam negara. Dan setiap muslim dia dituntut untuk mewujudkan hukum Allah, menegakkan hukum Allah sesuai dengan jangkauan kemampuannya. Maka seorang hamba yang dia hanya menjadi kepala rumah tangga dan dia bukan pejabat, bukan aparat pemerintah, bukan aparatur desa, bukan siapapun di masyarakat selain hanya seorang kepala rumah tangga, maka dia wajib menegakkan hukum Allah di tengah keluarganya. Contohnya apa, Pak? Ya, banyak sekali hukum-hukum Allah di tengah keluarga yang Allah jelaskan dalam masalah ini. Misalnya hukum Allah tentang keadilan ketika memberikan keputusan kepada keluarga. Hukum Allah dalam masalah nafkah, hukum Allah dalam masalah perceraian, hukum Allah dalam masalah memberikan hadiah kepada anak, hibah kepada anak, dan seterusnya. Dan hukum Allah dalam masalah keluarga sangat banyak. Demikian pula hukum Allah yang berlaku dengan tetangganya. Apa yang harus dia putuskan ketika dia ada sengketa dengan tetangganya. Tayyib. Kemudian ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan terkait hukum Allah. Yang pertama, kita wajib mendahulukan hukum Allah dibandingkan hukum buatan makhluk jika di sana terjadi pertentangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud mendahului Allah? Hamba tidak mungkin mendahului takdir. Karena siapapun hamba pasti dia akan mengikuti alur takdir. Lalu apa yang dimaksud mendahului Allah? Larangan mendahului Allah di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya adalah mendahului Allah dalam masalah aturan. Dengan membuat aturan yang tidak pernah Allah tetapkan atau bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, kemudian dia tinggalkan aturan Allah. Dan ini perbuatan yang bisa sampai kepada tingkatan kekufuran ketika dia jadikan hukum dia, aturan dia sepadan dengan aturan Allah, lalu dia bebas milih mau aturan manusia silahkan, aturan Allah silahkan. Kayak gini termasuk diantara syirik dalam masalah at-tasyri', menyekutukan Allah dalam masalah menetapkan hukum. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami bahwa ketika Allah menetapkan hukumnya kepada para hamba, kita perlu tahu bahasanya sepeser pun Allah tidak punya kepentingan dengan hamba. Sehingga keberadaan hukum itu bukan karena agar menjaga kekuasaan Allah. Beda dengan makhluk. Makhluk ketika mereka menetapkan undang-undang, menetapkan peraturan, ada banyak latar belakang kepentingan. Dan mungkin bisa jadi ketika dia membuat undang-undang dan aturan, itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga status dia, agar nanti dia tidak segera dilengsarkan, agar masa jabatannya bisa lebih lama, agar dia bisa mendapatkan sebagian keuntungan dari proyek yang diselenggarakan oleh negara, dan aneka yang lainnya. Saya tidak perlu cerita detail, ini bukan satu yang rahasia lagi, tapi ini sesuatu yang sudah bersifat umum, banyak orang yang paham. Baik. Tapi Allah Ta'ala, apakah Allah punya kepentingan? Apakah hukum Allah itu dalam rangka untuk melestarikan kerajaan Allah? Sehingga ketika hukum itu tidak berlaku, maka kerajaan Allah terganggu. Subhanallah, Maha Suci Allah dari kondisi seperti ini. Karena Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh hamba. Namun hambalah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk hukum Allah Ta'ala nggak ada, atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali Allah tidak punya kepentingan. Allah Azza wa Jal, ya, dia menetapkan hukum, tujuannya adalah dalam rangka untuk kemaslahatan umat manusia. Allah berfirman ketika Allah menjelaskan tentang masalah wudu, tayammum dan mandi besar. Allah Subhanahu wa taala katakan di bagian akhir ayat, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum." Allah sama sekali enggak punya keinginan untuk membuat repot kalian. Kenapa ketika mau sholat harus pakai wudu dulu? Kenapa ketika orang dalam kondisi hadas besar dia harus mandi? Kenapa dia harus tayamum ketika dalam kondisi enggak ada air? Kata Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah enggak punya keinginan sepeser pun untuk menyulitkan kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum. Namun Allah berkeinginan untuk mensucikan kalian. Wa yutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmat untuk kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Sehingga keberadaan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang masalah toharoh saja, itu Allah nyatakan gak ada unsur kepentingan sepeser pun dari Allah. Dan tujuannya adalah agar mensucikan manusia dan menyempurnakan nikmat untuk hamba. Sehingga dengan alasan apa dia tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal keberadaan hukum itu sebenarnya adalah nikmat bagi hamba. Kemudian prinsip yang ketiga yang perlu kita pahami, kita sudah menyebutkan dua tadi ya, wajib mendahulukan hukum Allah. Yang kedua, hukum Allah, bahwasanya Allah ketika menetapkan hukum
dia sama sekali tidak punya kepentingan, tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba. Yang ketiga, hukum Allah itu semuanya didasari dengan hikmah. Maka semua ketetapan Allah didasari dengan ilmu Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah sering menggandengkan antara sifat alim dengan hakim. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saya menggunakan software menggabungkan dua nama ini, alimun hakim, dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 15 ayat. Yang di situ Allah menggabungkan antara nama alim dengan nama hakim. Dan rata-rata ketika Allah menyebutkan nama alim dan hakim itu sebagai penghujung dari ayat yang berbicara tentang aturan Allah. Di antaranya di surat An-Nur ayat 18. Ketika Allah menjelaskan aturan orang yang nuduh orang lain dengan berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Lalu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu alimun hakim. Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Andaikan urusan seperti itu diserahkan kepada manusia, chaos kehidupan. Demikian pula dalam masalah menjaga aurat di 3 waktu, ya. Setelah Isya, sebelum subuh, dan siang hari. Sehingga orang ketika mau masuk ke kamar orang lain dia harus izin dulu di 3 waktu ini. Yang dimaksud di situ adalah anggota keluarga, anaknya atau misalnya budaknya, ya, yang dia terbiasa hidup bersama dengan pemiliknya di dalam rumah. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 58 dan di situ Allah akhiri dengan kalimat wallahu alimun hakim. Demikian pula perintah untuk minta izin ketika masuk kamar bagi anak-anak yang ada di rumah. Allah sebutkan juga di surat An-Nur ayat 59 dan di situ diakhiri oleh Allah wallahu alimun hakim. Demikian pula ketika Allah menjelaskan di surat Al-Hujurat ayat 8 bahwa Nabi SAW beliau tidak menuruti semua keinginan sahabat. Di bagian akhir Allah Ta'ala katakan wallahu alimun hakim. Termasuk ketika Allah berbicara tentang wanita yang hijrah, maka dia harus diuji terlebih dahulu. Kemudian setelah Nabi SAW mendapatkan penjelasan apa yang harus diujikan kepada mereka, Allah akhiri dengan kalimat wallahu alimun hakim. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu sempurna karena dia bersumber dari zat yang maha berilmu, maha mengetahui, dan zat yang maha bijaksana. Tayyib. Karena itulah hukum Allah yang sempurna itu bagian dari mukjizat Al-Quran. Sehingga andaikan itu tidak turun dari Allah, pasti akan terjadi banyak sekali pertentangan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu datang dari selain Allah, maka engkau akan jumpai di situ ada banyak sekali perbedaan. Tapi kita lihat Al-Quran setebal itu gak ada satupun yang salah dan tidak saling bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena dia turun min ladun hakimin alim, dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tayyib. Ini beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan terkait hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini penulis selesai membahas bab tentang masalah jihad, al-wala dan hukum Allah. Berikutnya penulis beralih kepada bab yang baru, al-amalu bil Qur'ani wal hadits, bab mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Penulis mengatakan di pertanyaan yang ke-49, limadza anzalallahu al-Qur'an?
Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Jawabannya, anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi. Qala Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah wahyu yang diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian, yaitu ikutilah Al-Quran. Nabi SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu. Bacalah Quran, amalkan isinya, dan jangan makan dengan Al-Quran. Maksudnya adalah, misalnya seorang ahli qiraah lalu dia baca Quran terus dikasih upah, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Hadis sahih riwayat Ahmad. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran yang dia merupakan nur wa hudan, cahaya dan petunjuk. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau untuk mempelajarinya. Karena Allah menyebutkan dalam berbagai ayat tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Di antaranya tadi, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar orang mau mengikuti Quran. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tepatnya di surat Shad ayat 29. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab. Anzalnahu, yang aku turunkan Al-Quran itu, ilaika kepadamu, mubarakan, dan dia diberkahi. Dia diberkahi. Liyadabbaru ayatihi. Nah, bagian ini ya, yang kita garis bawahi di surat Shad ayat 29, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, agar mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal dia bisa mengambil pelajaran. Baik. Maka dalam surat Shad ayat 29 Allah negaskan tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah agar makhluk itu mentadaburinya. Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat yang tadi disampaikan oleh penulis? Jawabannya tidak. Ya. Karena yang dimaksud oleh penulis ini, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah turunkan Al-Quran untuk diamalkan. Sementara di surat Shad ayat 29 Allah turunkan Al-Quran agar manusia mau merenungkannya. Dua-duanya saling melengkapi. Sehingga fungsi Quran diturunkan adalah agar manusia mau mempelajarinya. Dengan itu dia bisa mendapatkan pelajaran, lalu dia mengamalkannya. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan tentang macam-macam manusia di hadapan Al-Quran. Kata beliau, wan nasu thalatha, rajulun qalbuhu mayyit, fadzalika alladzi la qalba lahu, fahadza laysat hadhil ayatu dzikran fi haqqihi. Beliau menjelaskan surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya fi dzalika, dalam Al-Quran itu, la dzikra, merupakan peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, maksudnya adalah hati yang masih hidup. Lalu kata Ibnu Qayyim, wan nasu thalatha, ada 3 jenis manusia dalam masalah ini. Pertama, rajulun qalbuhu mayyit, orang yang hatinya sudah mati. Fadzalikal ladzi la qalba lahu, berarti dia enggak punya hati. Meskipun dia punya organ liver ya. Laisat hadhil ayatu dzikran fi haqqihi, maka ayat ini tidak bisa jadi pelajaran baginya. Ats-tsani, manusia jenis yang kedua, rajulun lahu qalbun hayyun musta'iddun lakinnahu ghairu mustami'in lil ayatil matluwah allati
yukhbiru biha Allahu 'anil ayatil masyhudah imma li adami wurudiha aw liwusuliha ilaihi walakin qalbuhu mashghulun anha bighairiha fahuwa ghaibul qalbi laisa hadiran fahadha aidan la tahsulu lahu dzikra ma isti'dadihi wa wujudi qalbihi. Jenis yang kedua, ada orang yang hatinya hidup, musta'iddun, dan hatinya sudah siap untuk menerima, tapi dia tidak mau mendengarkan dan tidak mau menyimak ayat yang dibacakan. Allati yukhbiru bihallahu anil ayatil masyhudah, yang Allah sampaikan, yang Allah beritakan mengenai ayat-ayat yang al-masyhudah, yang disaksikan. Sehingga dia hatinya hati yang baik, siap menerima, tapi dia nggak konsen. Kata Ibnu Qayyim, fahuwa ghaibul qalbi, maka hatinya itu lalai, laisa hadiran, dan tidak hadir. Sehingga hati ini hidup, hati mukmin, hidup, dikasih hidayah, memberikan pengaruh. Cuman orangnya nggak konsen, dia mikir yang lain. Akhirnya peringatan dalam Al-Quran itu tidak diperhatikan. Kata Ibnu Qayyim, fahadha aidan la tahsulu lahu dzikra, maka orang seperti ini juga nggak bisa dikasih peringatan. Ats-tsalits, jenis yang ketiga, rajulun hayyul qalbi musta'iddun tuliyat alaihi al-ayatu fa asgha bi sam'ihi wa alqa as-sam'a wa akhdara qalbahu wa lam yushghilhu bi ghairi ma walam yushghilhu bi ghairi fahmi ma yasma'u fa huwa syahidul qalbi. Ada orang yang hatinya hidup, dia sudah siap untuk menerima kebenaran. Ketika dibacakan ayat, pendengarannya dipasang baik-baik, sehingga dia pendengarannya terpasang dengan baik, hatinya hadir dan tidak disibukkan dengan yang lain. Fa huwa syahidul qalbi. Maka orang seperti inilah orang yang hatinya hadir, mulkis sam'a, dan dia mendengarkan dengan maksimal. Fahadzal qismul ladzi yantafi'u bil ayatil matluwatil masyhudah. Maka jenis inilah orang yang bisa mendapatkan manfaat dari ayat yang dibacakan tadi. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Lalu kata Ibnu Qayyim, fal awwalu bimanzilatil a'ma alladzi la yubsir. Orang pertama itu seperti manusia buta yang dia nggak bisa ngelihat. Kenapa? Hatinya nggak dipakai, sehingga hatinya adalah hati yang mati, la qalbalahu, nggak ada, seperti nggak ada hatinya. Maka dia seperti orang buta. Wathani bimanzilatil basir at-tamih bi basarihi ila ghairi jihatil mandzur ilai. Fakilahuma la yara. Sedangkan orang yang kedua adalah manusia yang dia bisa melihat. Dia bisa memfungsikan penglihatannya, tapi dia arahkan penglihatannya ke selain arah yang seharusnya dia lihat. Fakilahuma la yarahu, maka dua jenis manusia ini sama-sama enggak lihat kebenaran. Nah, sehingga orang yang dia membaca Quran tapi sama sekali tidak merenungkannya, orang ini seorang mukmin, dia mudah menerima kebenaran, tapi ketika dia enggak merenungkannya, kata Ibnu Qayyim, peringatan yang ada dalam Al-Quran enggak ngefek baginya, sehingga dia baca tapi hatinya melayang kemana-mana. Maka peringatan yang ada dalam diri yang dia baca itu tidak memberikan pengaruh sama sekali baginya. Kata Ibnu Qayyim, itu seperti orang yang bisa melihat, tapi dia arahkan pandangannya ke arah titik tertentu, sehingga dia nggak bisa melihat yang lain. Dan yang dimaksud pandangannya ke arah titik tertentu adalah kesibukan dunia. Ada orang yang hatinya terlalu sibuk mikir sesuatu, sehingga ketika dia mendengarkan kebenaran tidak bisa menerima.
Wa tsalits bimanzilatil basir alladzi qad haddaqa ila jihatil mandur wa atba'ahu basaruhu. Yang ketiga adalah orang yang bisa melihat dan dia arahkan penglihatannya kepada objek yang diperintahkan untuk dilihat. Dan penglihatannya selalu mengikutinya. Fahadha huwa alladhi yara, maka inilah orang yang melihat kebenaran. Sehingga dalam merenungkan Al-Quran, dia tahu bagaimana cara merenungkannya dan dia fokus di situ. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, pikirannya tidak melayang kemana-mana. Nah, sehingga di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran. Ada yang mau memperhatikan dengan maksimal, ada yang dia mendengar tapi tidak bisa memahami, dan ada yang sama sekali tidak memperhatikannya, dalam arti hatinya telah mati. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang tadi kita sampaikan, maka seorang hamba ketika dia memahami status Al-Quran yang diturunkan oleh Allah harus dikaji dan selanjutnya diamalkan, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk menerapkannya agar kita tidak disebut sebagai orang yang memboikot Al-Quran. Nabi SAW mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab yang diboikot. Dan keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, makna memboikot kitabullah, memboikot Al-Quran itu bertingkat. Yang paling parah adalah memboikot dalam arti tidak mau mengimaninya, dan itu kekufuran. Ada yang derajat lebih rendah lagi, gak mau gubris Quran, dan ini bisa jadi sampai pada derajat kekufuran, tergantung tingkat i'radnya, berpalingnya. Ada yang lebih rendah lagi, misalnya sama sekali gak mau belajar, mungkin karena alasan malu dan seterusnya. Ada yang dia bisa baca tapi gak rutin. Ada yang sudah bisa baca rutin tapi gak paham tafsirnya. Ada yang bisa baca rutin, ngerti tafsirnya tapi gak mau menghafalkan. Itu semuanya i'rad. Itu semuanya apa? Bentuk menghajar Al-Quran, memboikot Quran. Dan semakin parah maka dia semakin mendekati kekufuran. Karena itulah kita jangan sampai memboikot Quran dengan cara tidak mau mentadaburinya, tidak mau mempelajarinya, dan tidak berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hidayah sehingga kita bisa semangat untuk meniti jalan kebenaran dan berusaha untuk bisa memahami Al-Quran dengan sebaik mungkin, agar kita memfungsikan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar ayat-ayatnya itu direnungi dan orang yang berakal bisa mengambil pelajaran di sana. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.